Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar saat ini? Saya yakin semua kita selalu adalah orang-orang yang terjaga aman bersama dengan Tuhan. Kenapa saya berani katakan demikian? Sebab itu janji Tuhan. Dia berkata, Dia menjaga hidup setiap kita sebagaimana Dia menjaga biji matanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Bayangkan kalau mata kita baru ada sedikit debu, kita udah langsung jaga begitu rupa supaya mata kita tidak sakit. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kalau Tuhan menjaga hidup kita sebagaimana Dia menjaga biji matanya, lalu mengapa dalam hidup ini kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan? Ada banyak hal yang terampas dari hidup kita. Kita mengalami kehilangan banyak dalam hidup ini. Ada banyak bentuk kehilangan dalam hidup kita selama hidup yang kita jalani ini, bukan? Saya yakin semua kita pernah mengalami kehilangan dalam hidup ini, entah kehilangan orang-orang yang kita cintai, entah kehilangan harta benda kita, entah kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, atau apapun itu. Dan saya yakin semua orang pernah mengalami kehilangan. Dan kalau Tuhan itu begitu baik dan menjaga hidup kita sedemikian rupa, lalu mengapa semuanya harus terjadi? Itu sebabnya ada banyak orang seringkali mengajukan dua pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal-hal yang kita tidak bisa pahami yang terjadi dalam hidup kita. Wajar nggak kita bertanya? Wajar, karena pikiran kita tidak mampu menyelami pikirannya Tuhan. Makanya kita selalu bertanya, kenapa sih, kenapa, mengapa? Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Ayub? Biarlah ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Saat ini saya mau sharing mengenai Ayub. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Karena Engkau tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kami. Sehingga ketika kami sedang menghadapi kesulitan dalam hidup ini, kami tidak punya hak untuk komplain. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menjanjikan jalan yang rata bagi kami. Itu sebabnya ketika jalan kami terjal, jalan kami penuh dengan kerikil tajam, kami tidak punya hak untuk komplain. Terima kasih karena Kau tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Itu sebabnya ketika badai menerpa hidup kami hari ini, kami tetap tidak punya hak untuk komplain. Sebab Engkau tidak pernah menjanjikan semuanya itu. Namun satu hal yang kami syukuri, Engkau janjikan kekuatan-Mu bagi setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi seperti Ayub, seseorang yang Engkau banggakan begitu rupa, yang tetap menjaga hati ketika harus menghadapi kehilangan yang begitu dahsyat dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Kita baca dulu apa yang terjadi dengan Ayub. Ayub 1 ayat yang pertama sampai ke 22. Judul dari perikop ini, kesalehan Ayub dicoba. Saleh, garis bawahi, Ayub seorang yang begitu saleh. Kalau Ayub hidup orang yang hidup begitu saleh, Bapak Ibu sudah bisa bayangkan bagaimana dia menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur.
Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perfect Bapak Ibu Saudara. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesempurnaan hidupnya, di tengah-tengah semua apa yang dia miliki, dia memiliki 10 anak yang seperti kita baca ini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub untuk mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah seorang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadanya." Sementara orang yang lain datanglah orang lainnya dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dan pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa kan? Di
Di ayat ke-21 dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Semua harta benda, keluarga, bahkan kesehatannya terampas, hilang dalam sekejap. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Dimana kalau kita kehilangan, maka kita merasa dunia seakan-akan runtuh dan hidup kita tidak ada artinya lagi. Kehilangan harta milik, tiba-tiba jatuh miskin karena usaha bangkrut atau ditipu orang. Kehilangan pekerjaan, tiba-tiba harus di PHK karena perusahaan harus mengurangi pengeluaran. Kehilangan sahabat atau orang yang kita kasihi, tiba-tiba dimusuhi orang yang dekat dengan kita, atau kena penyakit yang mematikan. Kehilangan kesehatan, tiba-tiba kena penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Ataukah kehilangan nama baik karena salah dalam berkata atau berbuat. Ataukah yang jauh lebih berharga, yaitu kehilangan Tuhan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kehilangan, apa arti kehilangan? Selama ini kita hanya mengerti arti kehilangan adalah keadaan di mana sebelumnya kita mempunyainya, namun tiba-tiba tidak ada lagi pada kita. Namun, arti sesungguhnya dari kata kehilangan yaitu sebuah keniscayaan dalam dunia yang sementara ini. Sementara semua yang kita miliki adalah sementara. Semua itu hanyalah sesuatu yang dititipkan kepada kita. Mungkinkah kita beribadah dan melayani Tuhan dengan maksud supaya Ia tidak mengambil sesuatu pun yang dititipkannya kepada kita? Kita berusaha menyuap Tuhan agar supaya kita tidak mengalami kehilangan. Di beberapa kali pelayanan saya sebelum pandemi, saya pernah saksikan bagaimana saya pernah mengalami kehilangan yang begitu banyak. Yang secara logika, di saat saya mengalami kehilangan itu, saya mempunyai cukup alasan untuk marah dan berhenti melayani Tuhan. Namun apa yang saya lakukan? Di saat saya memberi pinjaman modal bagi usaha beberapa teman-teman saya, dan kalau di total jumlahnya sangat amat banyak. Mengapa saya lakukan semua itu? Karena saya punya prinsip, Bapak Ibu Saudara, di mana saya ada dan ketika teman-teman saya membutuhkan untuk modal usaha, maka saya tidak akan menahannya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Dalam waktu hampir bersamaan tiba-tiba mereka datang kepada saya dan menyatakan bahwa semua uang yang saya pinjamkan sudah habis. Karena mereka semua telah bangkrut dan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikannya saat itu. Sebagai manusia harusnya saya tumbang saat itu. Bukan hanya karena kehilangan, namun juga beban biaya hidup dan orang-orang yang bekerja pada saya yang harus saya tanggung. Namun entah kekuatan dari mana yang saya dapatkan saat itu yang akhirnya saya yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya kekuatan dari Tuhanlah yang membuat saya tetap tegar sampai hari ini. Dengan tidak berkurangnya sedikit pun kasih dan cinta serta kepercayaan saya kepada Tuhan sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah keadaan saat saya mengalami hal itu, saya tetap setia melayani Tuhan dari hari ke hari. Karena saya tahu semua yang terjadi atas izin Tuhan.
apalagi dengan ketika saya punya maksud yang tulus untuk menolong. Saya yakin Tuhan mempertimbangkan dan memperhitungkan semua itu. Kalau Tuhan tetap izinkan itu terjadi, pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Ada banyak teman saya yang mengetahui kejadian ini bertanya, kok kamu bisa seperti itu menghadapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, pertama, hati saya tidak melekat pada apa yang telah hilang itu. Siapa sih yang gak perlu uang? Siapa sih yang gak sayang uang? Siapa sih yang gak pengen uang itu tetap ada? Saya rasa semua orang. Namun saya tidak izinkan hati saya melekat pada apa yang sudah hilang itu. Sebab kalau hati saya melekat pada apa yang sudah hilang itu, maka saat itu juga mungkin saya sudah stroke. Mungkin saya sudah gila atau bahkan mungkin sudah tiada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya. Alasan apa? Lewat kejadian itu di saat saya saksikan pada setiap pelayanan saya, ada begitu banyak orang yang diubahkan, mulai dari cara pandang hidup, bagaimana mereka mengandalkan Tuhan, bahkan sampai melepas pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada mereka. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan akan memakai pengalaman hidup kita itu untuk menguatkan orang-orang lain yang mengalami hal yang sama. Sudah siapkah kita merespon kehilangan dalam kehidupan kita ini? Benarkah kita bisa berkata sebagaimana halnya Ayub? Ataukah kita akan berbuat seperti apa yang istri Ayub katakan? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Belajar mengenali diri dengan kehilangan membuat kita tahu apa yang sebenarnya paling berarti bagi diri kita. Adakah kehilangan akan Tuhan menjadi sangat berarti bagi kita? Ada banyak orang bereaksi over ketika mereka kehilangan harta benda mereka, ketika mereka kehilangan orang yang dicintai, tapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sudah kehilangan Tuhan, dan itu tidak membuat mereka merasa apa-apa. Jadi sekali lagi, adakah kehilangan akan Tuhan menjadi sangat berarti bagi kita? Adakah kita mengalami hadiratnya menjadi sesuatu yang sangat utama dalam hidup kita, dan itu yang kita kejar? Biarlah kita dapat berkata sebagaimana pemazmur berkata. Di dalam Mazmur 73 ayat ke-25. Selain Engkau, tidak ada yang lain yang aku ingini di bumi ini. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku
Tetaplah Yesus selama-lamanya. Dapatkah kita berkata seperti kata-kata dalam pujian ini? Selain Tuhan tidak ada yang lain yang kita ingini di muka bumi ini. Selain Tuhan tidak ada yang kita ingini. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, sekalipun apapun yang kita miliki habis lenyap, biarlah Tuhan menjadi gunung batu dan bagian kita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadikan Tuhan satu-satunya yang menjadi keinginan kita, maka kita akan melihat bagaimana semua yang lain akan mengikuti kita seumur hidup kita. Mari sekali lagi dengan iman katakan, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Hanya Engkaulah, tiada yang lain yang kami andalkan, yang kami inginkan, yang kami percaya. Hanya Engkau, lebih dari siapapun, lebih dari segalanya. Hanya Engkau hadapan-Mu saat ini Tuhan. Inilah pengakuan kami. Lalukan mata kami daripada melihat hal yang sia-sia dalam hidup ini. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu. Lalukanlah mata kami daripada tawaran-tawaran dunia ini. Dan biarlah kami terus mencari kebenaran
Sebab kami yakin dan percaya, ketika kami mencari terlebih dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka semua apa yang kami tidak pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Tidak akan pernah ada satu pun yang dapat menggantikan tempat-Mu dalam hidup kami. Tidak ada satu pun, tidak ada siapapun, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya alasan kami ada hari ini. Terima kasih Bapa. Mari semua kita sama-sama katakan amin.